Iya, baik. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Selamat bergabung dalam sesi satelit yang keempat dalam Pernas siang hari ini. Baik, untuk sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om, dan salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Siang ini bersama dengan saya, Amelia Yasir, salah satu staf pengajar di Universitas Nusa Cendana, sehari-harinya bekerja sebagai dosen di FKM Undana. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sesi kita, yaitu yang ke sesi satelit yang keempat ini, dengan topik kita adalah 6 pilar transformasi kesehatan. Dan untuk pemateri yang akan mempresentasikan materi hari ini, ada di jadwal itu ada tiga orang, tetapi informasi dari panitia bahwa dari Asosiasi Dinkes berhalangan hadir, sehingga sesi kita untuk hari ini hanya 2 orang pemateri saja. Baik, sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan dulu pemateri-pemateri kita siang hari ini dalam sesi 6 pilar transformasi. Mungkin tadi di dalam sesi plenary sudah juga sedikit pengantar dari Dr. Endang Lukito terkait dengan transformasi kesehatan, tapi nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu Dr. Tiara Martias, MPH, PhD dari PKMK UGM. Ya, sudah hadir. Selamat siang, Ibu Tiara. Juga nanti sesi yang kedua, ada pemateri yang kedua, ada Ibu Kartika Rosalia, SPD dari Yayasan Intan Maharani. Apakah Ibu Kartika juga sudah hadir di room ini? Ya, sudah hadir Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sedikit pengantar terkait dengan Ibu Dr. Tiara Martias ini. Saya akan memberikan pengantar sedikit. Beliau sekarang menjabat sebagai Senior Technical Advisor pada The Nossel Institute for Global Health. Sebelumnya juga adalah dosen pada FK UGM. Kemudian tahun 2011 sampai 2016 Research Fellow pada PKMK FKM UGM, dan 2016 sampai 2020 sebagai Research Assistant pada Nossel Institute for Global Health. Dan saya berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Tiara Martias untuk memberikan presentasinya terkait dengan materi 6 pilar transformasi kesehatan ini. Dan untuk waktunya, pemateri akan diberikan waktu kurang lebih 20 menit untuk mempresentasikan materinya. Mungkin seperti itu, silahkan saya berikan ruang waktu dan layar untuk Ibu Dr. Tiara. Terima kasih banyak Bu Amelia. Gak usah dipanggil dokternya. Ya. Udah nggak praktek soalnya, jadinya Tiara aja boleh. Terima kasih banyak nih untuk rekan-rekan yang hadir di hari ini. Halo Bu Ica Kartika, selamat datang juga mungkin ya. Tadi apa, ruang, waktu, dan layar. Oke. Mungkin sedikit saya tadinya di PKMK FKUGM, itu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Universitas Gadjah Mada. Terus sekarang ini pindah ke Nossel Institute for Global Health di University of Melbourne. Tapi masih based di Indonesia, cuman kebetulan sekarang lagi di Melbourne. Jadi ya makanya backgroundnya seolah-olah lagi di Melbourne, ya karena lagi di Melbourne. Oke, terus mungkin sedikit background juga ya, saya sebenarnya penelitinya di bidang kesehatan ibu dan anak dan banyak melihat equity di layanan kesehatan. Jadi waktu Pak Gambit menanyakan apakah ada yang mau disumbang untuk plenary ini, jadi saya berpikir, oh ya mungkin saya bisa menunjukkan kira-kira aspek-aspek kualitas layanan dan kesenjangannya yang perlu kita perhatikan saat kita meneliti atau melihat data HIV/AIDS di Indonesia, dan untuk populasi-populasi tertentu dalam hal ini ibu hamil dan menyusui gitu ya, itu seperti apa saja. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan yang ada di ruangan ini bisa memperkaya diskusi juga. Oke, saya share screen dulu ya. Udah kelihatan ya, semoga. Sudah, Ibu? Oke. Sudah terlihat. Terima kasih. Iya, ya, jadi ini mungkin isu-isu dan beberapa rekomendasi ya yang untuk pemenuhan layanan HIV/AIDS yang berkualitas dan berkeadilan di Indonesia. Jadi kalau kita melihat beberapa
beberapa berita-berita termasuk yang akhir-akhir ini karena COVID gitu ya. Masih banyak isu yang seperti tadi Bu Naf dan Bu Endang sampaikan juga gitu ya. Masih ada masalah kualitas, masalah penyebaran fasilitas, baik itu infrastruktur untuk pemeriksaan, untuk pengobatan, untuk meyakinkan bahwa pengobatan HIV/AIDS di Indonesia dan untuk populasi-populasi tertentu itu berkelanjutan dan juga kemudian berhasil mensupresi viral load yang menjadi salah satu target di 2030 gitu ya. Tapi juga banyak sekali yang bahkan di Bali ya, misalnya ada satu berita yang saya baca akhir-akhir ini di 1 Desember 2022 gitu ya. Di Jemberana itu sering mengalami diskriminasi dan juga banyak yang kemudian harus ke Denpasar karena less stigma, lebih banyak yang sudah lebih terbuka, lebih banyak yang sudah terlatih bagaimana layanan yang tidak menstigma orang-orang dengan HIV/AIDS gitu ya. Terus tidak semua orang juga bahkan di Pulau Jawa gitu ya, tidak semua orang bisa menjalani pengobatan ARV. Tentunya gampang menyalahkan masalah kepatuhan, masalah tidak mau mengakses, masalah awareness pasien itu gampang disalahkan gitu ya. Tapi dari sisi health system research, menurut saya yang kita harus lihat itu bagaimana membuat layanan-layanan ini patient centric atau berpusat pada pengalaman pasiennya sendiri. Itu mungkin yang tidak hanya di bidang HIV, tapi di bidang-bidang kesehatan yang lain yang harusnya juga ditekankan, apalagi di isu-isu sensitif dan masih banyak yang stigmanya tinggi ataupun awareness-nya rendah, baik itu di level provider sendiri gitu ya, untuk layanan HIV ini. Nah, lalu juga ada yang karena COVID ya, itu banyak juga penelitian-penelitian yang sudah keluar, termasuk dari Atmajaya sendiri. Akibat COVID-19 banyak sekali pelayanan kesehatan esensial, termasuk HIV/AIDS, yang kemudian terhambat. Apakah itu dalam artian orang yang tidak bisa mengakses karena puskesmasnya tutup, atau karena puskesmasnya mengalihkan SDM-SDM-nya ke layanan COVID gitu ya, ataupun keterbatasan ketersediaan obat. Jadi ada beberapa periode di awal-awal pandemi yang kita semua mungkin tahu juga gitu ya, bahwa ARV itu kemudian sulit untuk tersedia lama dan orang-orang yang mengambil ke puskesmas atau kemanapun yang mereka akses gitu ya, itu tidak bisa mendapatkannya dalam jumlah yang dibutuhkan dalam durasi yang ideal gitu kan. Mbak Tiara, minta maaf, sorry. Ya. Mungkin bisa slide show-nya di full screen kan? Oh, belum ya? Ya, belum. Ya. Maaf. Kalau sekarang udah kah? Sudah. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Terus, nah ini pemerintah didesak beri perhatian lebih pada perempuan penyandang HIV/AIDS. Ini beberapa populasi yang menurut saya juga nanti data-datanya akan kita lihat sama-sama ya. Kenapa perempuan, ibu hamil, ibu menyusui itu sangat-sangat tertinggal dibandingkan dengan populasi-populasi yang sudah lebih diutamakan atau yang sudah lebih terlihat dan sudah lebih tahu bagaimana cara mengaksesnya. Nah, jadinya selain isu keadilan, saya juga akan menyentuh hari ini isu layanan HIV untuk ibu hamil, untuk melihat juga sambil melihat supply side-nya seperti apa untuk ibu hamil di Indonesia dari segi SDM, dari segi fasilitas gitu ya, dan beberapa rekomendasi yang mungkin nanti kita bisa bahas sama-sama juga. Untuk kasus HIV di Indonesia sendiri, mungkin rekan-rekan yang ada di ruangan ini juga tahu lebih banyak gitu ya. Naik dalam tahun terakhir, tapi ada penurunan sedikit di tahun 2020 gitu ya. Tapi jumlah kasus AIDS-nya sebenarnya stagnan kalau melihat dari grafik ini dalam 10 tahun terakhir ya. Jadinya nggak banyak perbaikan sebetulnya. Kita mungkin deteksinya membaik, dan memang datanya menunjukkan membaik gitu ya. Tapi karena pengobatan yang tidak sustainable, tidak berkelanjutan, dan evaluasi kesuksesan pengobatan itu kurang, jadinya juga masih banyak infeksi-infeksi oportunis dan sekunder yang kemudian menyebabkan masih banyak kematian di Indonesia akibat HIV/AIDS. Nah ini sangat-sangat tragis sebetulnya, karena kalau yang angkatan saya ya, saya lahir tahun 84,
itu pasti mungkin masih ingat Magic Johnson ya. Itu pemain NBA di tahun 90-2000. Dia mungkin yang awal-awal kena HIV/AIDS yang kemudian come out, yang kemudian mengumumkan status HIV/AIDS-nya. Nah, si Magic Johnson ini masih hidup gitu loh. Jadi itu dia udah tua gitu kan, dan harusnya semua orang yang punya HIV/AIDS itu ditreat sebagai penyakit kronik, sama seperti penyakit jantung, penyakit apapun lah ya, yang sebenarnya ya bisa diobati dan dengan angka harapan hidup yang mirip dengan orang tanpa HIV/AIDS. Tapi juga kemudian ada gap dalam effective coverage cascade. Jadinya effective coverage cascade ini untuk melihat di mana sih orang-orang itu kita lepas. Jadinya mereka jatuh jadinya fall through the cracks di health system gitu ya, dalam perjalanannya selama mengakses layanan-layanan itu, di mana saja orang-orang ini kemudian kita kehilangan. Nah, yang kiri ini paper di Lancet dari Janoraga et al. Ya, tahun 2018 itu memperkirakan berapa overall yang orang-orang yang masuk ke proses pengobatan, deteksi dan pengobatan gitu ya. Ini misalnya dilihat dari yang kiri, ini ada overall gitu kan, yang enrolled ada 100% gitu ya. Terus tapi kemudian yang bisa kemudian sudah dites dan berhasil memulai pengobatan ARV itu turun menjadi 85 orang gitu ya. Terus berapa yang kemudian benar-benar memulai ART-nya gitu ya. Itu turun lagi jadi 73 gitu kan. Yang kemudian terus menjalani ART turun lagi ke 55 orangnya, 55% gitu kan. Dan kemudian sampai dengan viral load-nya tersupresi itu hanya 35%. Nah, ini akan berbeda-beda dibandingkan dengan populasi-populasi lain. MSM mungkin agak lebih mending, jadinya gap-nya itu nggak terlalu jauh. Ya cukup jauh tapi nggak serendah yang lainnya ya. Jadi dari 100 orang yang terdeteksi HIV positif, itu yang tersupresi 39%. Jadinya kira-kira 4 dari 10 orang itu berhasil pengobatannya. Dan kemudian berarti mortalitas dan morbiditas dari orang-orang ini cukup rendah gitu ya. Walaupun kita masih kehilangan 6 dari 10 orang yang terdeteksi HIV positif. Tapi ada beberapa kelompok yang kemudian jauh lebih besar gapnya. Misalnya ini, people who inject drugs gitu ya, atau female sex workers. Bisa dilihat atau yang FSW ini ya female sex workers, sorry. Jadi ya dari 100 orang female sex workers yang positif HIV, turunnya banyak banget, sampai dengan yang berhasil tersupresi cuman nggak nyampe seperempatnya. Nah, ini menunjukkan data-data semacam ini menurut saya menunjukkan bahwa oh ya secara overall aja kita nggak terlalu bagus. 1/3 aja yang berhasil memenuhi target yang 90-90-90 gitu kan. Tapi kemudian ada beberapa kantong populasi yang jauh lebih jelek tingkat keberhasilannya, dan orang-orang inilah yang harusnya dikejar dan orang-orang inilah yang harusnya diprioritaskan, baik itu dalam deteksi, dalam mengejar-ngejar apakah mereka bisa mengakses layanan yang cukup friendly untuk ART, dan kemudian secara sustainable bisa mengakses layanan ARV dan kemudian bisa dievaluasi keberhasilannya. Menurut laporan SIHA sampai dengan Maret 2022 tahun ini ya, yang triwulan pertama gitu ya, ini jauh lebih jelek datanya sebenarnya daripada yang diperkirakan di paper Lancet ini. Jadinya estimasi orang dengan HIV itu ada 543.000 gitu ya. Terus yang tahu statusnya itu cuma 72%. Padahal target kita 95%. Yang mendapatkan pengobatan ARV turun lagi jadi 30%. Nah, yang akhirnya tersupresi virusnya atau berhasil dievaluasi dan berhasil turun angka viral load-nya gitu ya, itu cuma 4,2%. Jadi ya bisa dibayangkan kenapa yang tadi ini nggak turun-turun AIDS kita kan, angka AIDS kita, karena cuma 4,2% dari orang-orang yang diestimasi ya memiliki HIV itu bisa kemudian ART, sustainable ART-nya sampai turun viral load-nya. Nah, ini yang nanti kita bahas juga di mana miss-nya, di mana kantong-kantong gap dari health system kita yang membuat kurang friendly, kurang terakses, dan menyebabkan ini semua. Ada banyak sebetulnya improvement atau keberhasilan yang udah
udah dicapai ya. Misalnya ini dari NTB, dari beberapa provinsi lain, itu sebenarnya perluasan PDP itu sudah sangat-sangat bagus ya. Misalnya di tempat saya dulu di Jogja gitu ya, hampir semua puskesmas itu udah dilatih untuk PDP. Walaupun belum semua ya, puskesmas menjadi pusat layanan tes dan pengobatan HIV/AIDS ya. Tapi setidaknya stigma menurun, provider kesehatan jauh lebih tahu bagaimana caranya berkomunikasi, memberikan edukasi, komunikasi dan sebagainya ke orang-orang yang dicurigai HIV atau dengan positif HIV, gitu kan. PrEP juga sangat-sangat bagus di Indonesia sebetulnya, walaupun masih di kota-kota besar gitu ya. Dan awareness soal PrEP itu sangat-sangat sedikit sekali. Jadi ya banyak sekali rekan-rekan saya yang risiko tinggi, biasanya usianya lebih muda, itu nggak tahu ada layanan PrEP. Dan kemudian akibat, nanti kita bahas juga, pengetahuan reproduksi dan seksual yang sangat terbatas di kalangan remaja dan anak usia sekolah, itu banyak yang kemudian sayangnya mengidap HIV atau STI lainnya. Karena nggak tahu di mana mau akses, bagaimana caranya mengetes, bagaimana perilaku seks yang cukup aman dan bisa melindungi dan respectful terhadap dirinya dan orang lain. Nah, karena saya KIA gitu ya, jadi ya saya mau lihat layanan HIV untuk ibu hamil yang di Indonesia ya. Jadi ya kita pakai cascade yang serupa ya. Jadi ya estimasi ibu hamil positif HIV kalau kita pakai, sebenarnya angka estimasinya kalau saya baca-baca nggak ada yang persis ya. Jadi ya nggak ada yang sudah pasti berapa sih prevalensi ibu hamil di Indonesia dengan HIV positif. Karena tergantung dari berapa banyak yang dites, berapa sering kita tes, berapa luas tesnya, di mana saja kita tes gitu kan. Tapi kalau kita ambil angka nasional yang 0,2% ya, itu estimasi ibu hamil taruhlah ada sekitar 9 ribuan dari 5 juta orang yang hamil setiap tahunnya gitu ya. Nah, menurut angka SIHA juga ya, atau laporan Kemenkes kalau nggak salah sayangnya jumlah ibu hamil yang positif HIV yang kemudian tahu dia HIV itu hanya 13%. Jadi jauh lebih rendah daripada populasi umum yang ada di slide sebelumnya, yaitu sekitar 72%. Nah, jumlah ibu hamil yang kemudian mendapatkan jumlah ibu hamil yang positif HIV dan kemudian mendapatkan pengobatan itu 2% ataupun kurang. Itu kalau kita memakai estimasi prevalensi 0,2% ya. Jadi bisa dibayangkan dari hanya sekian belas ribu sebetulnya ya, karena prevalensinya taruhlah cukup kecil gitu kan, dan yang hamil cuma 5 juta orang per tahun gitu ya. Itu pun kita nggak dapat, karena tidak semua ibu hamil mau dan ditawarkan untuk tes HIV ataupun STI lainnya di Indonesia. Walaupun menurut PPIA, pedoman PPIA, itu seharusnya semua ibu hamil itu dites HIV dan STI lainnya. Baik itu dia tinggal di daerah yang endemik ataupun yang nggak endemik, harusnya selalu harus dikonseling dan diberikan pengetesan untuk HIV dan STI. Kalau kita pakai prevalensi yang lebih rendah, taruhlah misalnya ibu hamil lebih aman dari populasi umum misalnya gitu ya, itu tetap saja estimasi ibu hamil HIV positifnya lebih rendah tentunya ya. Tapi kita masih miss dari angka yang sebenarnya dites dan angka yang sebenarnya mendapatkan ART pada tahun 2022 itu masih sangat-sangat kecil. Jadinya dari 100 misalnya dari 100 orang ibu hamil yang positif HIV itu hanya 26 yang tahu dia positif, dan hanya 5% dari 100 orang itu yang kemudian mendapatkan ART. Bahkan kalau kita turunkan lagi prevalensinya ya jadi 0,05%, tetap aja kita masih gagal. Masih hanya 9% ibu hamil yang positif HIV berdasarkan data yang sebenarnya mendapatkan ART tahun 2022 yang kemudian positif HIV dan mendapatkan pengobatan itu nggak nyampe 10%. Nah, ini sangat-sangat mengkhawatirkan karena kemudian ibu dengan HIV itu mungkin bisa menularkan ke bayinya, seperti yang tadi disebutkan juga oleh Bu Endang ya kalau nggak salah ya. Dan ini mulai dari deteksi saja kita gagal gitu ya, apalagi sampai ke pengobatan, apalagi angka supresi virus itu akan jauh-jauh lebih rendah lagi, mungkin nggak nyampe 0,1% gitu kan. Walaupun sekarang datanya belum ada ya. Nah, kemungkinan gap layanan HIV pada ibu hamil dan PPIA ya. Jadinya misalnya bayangkan
tentunya mungkin rekan-rekan di sini juga banyak yang menyadari betapa sulitnya sebetulnya kalau kita hamil, terus ada poli ANC, poli pemeriksa kehamilan. Di sebelahnya ada poli HIV dan STI gitu ya. Itu sangat-sangat membuat kita nggak mau masuk kan ke pintu yang poli HIV dan STI. Karena orang jadi tahu kan bahwa kita, oh ya si ibu itu disuruh tes HIV gitu kan. Harusnya si poli HIV dan STI itu ada di dalam poli ANC atau antenatal care. Nah, jadinya bayangkan misalnya tes HIV aja sudah cukup menakutkan. Orang nggak mau, kita nggak mau orang tahu kita tes HIV gitu ya. Ini bagian yang ada di Permenkes untuk PPIA ya. Terus satu itu, bayangkan betapa kita harus menyadari bahwa perjalanan pasien itu harus sangat-sangat sensitif dan harus sangat-sangat melihat dari kacamata bukan supply side-nya, bukan providernya, tapi dari kacamata orang yang memakai layanan gitu ya. Terus kita suruh dia tes ulang 2 minggu kemudian kalau hasilnya inkonklusif gitu kan. Orang ANC aja pemeriksaan kehamilan di Indonesia itu masih rendah di beberapa daerah. Misalnya di Jakarta kalau udah 90%, tapi di Papua orang yang berulang kali dengan cukup jumlahnya untuk ANC itu nggak nyampe 60-70% gitu loh. Nah ini kita suruh dia datang 2 minggu lagi gitu kan untuk tes hanya karena tesnya inkonklusif. Jadi itu satu lagi yang kalau dia nggak datang ya udah lepas aja ibunya gitu kan. Kita nggak tahu dia negatif, kita nggak tahu dia positif. Nah, terus untuk orang ibu-ibu hamil yang ketemu positif gitu ya, ini disuruh datang lagi karena hasilnya mungkin nggak hari itu juga jadi gitu kan, dikasih konseling, dijelaskan apa hasilnya, apa kemudian ramifikasinya, apa kemudian konsekuensi dan segala macam. Itu belum tentu juga dia mau konseling dan kalau suaminya nggak tahu gitu kan, atau suaminya yang positif tapi nggak terima, itu bisa dibayangkan lagi betapa kita akan kehilangan orang-orang hanya di stage untuk tindak lanjut tes HIV. Lalu ini lagi, ajak pasangan untuk tes gitu kan. Mungkin udah dibahas juga di hari pertama dan atau di breakout room lainnya ya. Ini akan sangat-sangat sulit dengan budaya kita yang patriarkal, adanya power imbalance antara suami dan istri, dan ini sudah isu yang sangat-sangat sensitif, tapi harus diajak pula pasangannya untuk tes gitu kan. Dan ini akan mendiscourage atau membuat ibu-ibu itu udahlah nggak usah dites HIV aja. Dan itu yang persis terjadi di bagian ini sebetulnya. Jadinya estimasi ibu hamil itu sekian belas ribu gitu ya. Memang sedikit sekali yang mau kemudian tes. Satu, gapnya adalah berapa yang actually ditawarkan untuk tes, dan kemudian berapa yang setuju untuk dites itu juga menjadi kecil-kecil. Dan salah satunya ya mungkin ada di dalam hambatan-hambatan hanya dari bagian sesederhana ini gitu kan. Jadi ya tadi kalau kita mau mengevaluasi, oh ya bagannya udah bagus, udah jelas apa segala macam, tapi implementasinya itu akan sangat-sangat sulit dan harus dilihat konteks dari daerah ke daerah tertentu, dari fasilitas-fasilitas tertentu, ataupun dari kelompok ibu-ibu dari kalangan tertentu juga gitu ya. Oke, terus saya mau melihat juga SDM kesehatan kita. Kenapa sih kita ada gap gitu ya? Tenaga kesehatan terlatih untuk kehamilan persalinan itu memang dari dulu sampai sekarang. Dan data yang terkini pun sebenarnya sama juga bentukannya ya. Jadi ya di Jawa, Sumatera, beberapa daerah di Kalimantan itu lumayan oke gitu kan, lumayan cukup. Tapi di Maluku, Papua, NTT itu sangat-sangat jarang sebetulnya. Dan kalau melihat lokasi Papua yang luas ya, itu sudahlah orangnya sedikit, daerah yang harus diayomi atau dilayani itu sangat-sangat besar gitu kan. Jadi nggak bisa satu dokter di satu kecamatan di Jakarta itu cukup mungkin gitu kan. Tapi satu dokter di kecamatan di Bovendigul yang orangnya cuma 50.000, tapi daerahnya itu ribuan kilometer. Yang jarak satu kampung ke kampung lainnya itu jauh-jauh sekali gitu. Nah, untuk ibu hamil dan bersalin yang juga kemudian terlibat di diagnosis HIV sebagai bagian dari ANC itu juga sangat-sangat beragam gitu ya. Di Jawa Barat itu tinggi sekali, Papua Barat itu rendah sekali. Kalau kita lihat rasio terhadap kilometer, kalau kita urutkan ya dari yang paling rasionya paling kecil per populasi sampai dengan yang paling besar per populasi ya. Ini jumlahnya ya. Terus kita bisa lihat
Nah, Papua Barat itu ada 35 nakes atau tenaga kesehatan untuk setiap 5.000 km. 5.000 km itu besar sekali. Terus kalau kita lihat di Jakarta, itu ada 1.400 tenaga kesehatan untuk 50 km aja. Jadi ya bisa dibayangkan bahwa akses di Papua yang prevalensi HIV-nya lebih tinggi daripada di Indonesia, itu sangat-sangat terbatas. Dan kita kemudian, bertanya-tanya kenapa masih tinggi di Papua ya, karena banyak faktor, tapi juga dari supply side-nya juga sangat-sangat terbatas, hanya untuk ibu hamil loh ya. Nah, di mana intervensi bisa dilakukan ya? Ini yang kiri ini pengetahuan remaja. Remaja di sini didefinisikan sebagai perempuan dan laki-laki yang belum pernah menikah umur 15-24 tentang pengetahuan HIV/AIDS yang komprehensif. Jadi ya komprehensif itu mereka tahu bahwa penggunaan kondom dengan konsisten itu bisa mencegah HIV, terus bahwa kalau sekali berhubungan seksual dengan pasangan yang tidak aman gitu ya, itu bisa meningkatkan risiko HIV, dan kemudian juga paham apa-apa saja miskonsepsi seputar HIV. Yaitu misalnya ini virus AIDS bisa disebarkan oleh nyamuk, atau AIDS atau HIV bisa menginfeksi melalui makanan gitu ya. Jadi ya mereka punya pemahaman, berapa persen yang punya pemahaman komprehensif tentang HIV. Nah, dari 2012 ini Indonesian Demographic Health Survey atau yang SDKI ya kita sebut ya, itu nggak jauh-jauh beda peningkatannya ya. Dari cewek-cewek itu 13% paham tentang HIV/AIDS secara komprehensif. Naik 3% aja di 2017. Ini SDKI 2022 akan segera muncul. Kita lihat apakah naik ke 19%. Naik sih naik, tapi artinya hanya 1 dari 5 remaja yang paham tentang HIV. Jadi intervensi awal itu adalah pengetahuan seksual dan reproduksi anak usia sekolah dan remaja. Itu kita masih sangat-sangat kurang. Kemendikbud dan Kemenkes itu sudah mulai membuat kurikulum tentang pengetahuan seksual dan reproduksi untuk anak-anak sekolah gitu ya. Dan itu merupakan langkah yang besar yang penting ya, tapi juga kemudian sekomprehensif apa, seterbuka apa, dan seimplementatif apa yang bisa didapatkan oleh anak-anak remaja dan usia sekolah, itu masih perlu dievaluasi lebih lanjut gitu ya. Terus apakah pengetahuan berubah menjadi perubahan perilaku gitu ya, atau menghasilkan perubahan perilaku, itu juga belum tentu, karena dari teorinya BCOMC ya, itu behavior change belum tentu hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tapi juga ada motivasi, adanya opportunity atau kesempatan untuk mengubahnya. Jadi misalnya kalau kita suruh mereka pakai kondom, apakah mereka actually bisa beli kondom, mendapatkan kondom? Saya aja sebagai dokter, kalau saya jual-jual kondom ke anak-anak, saya bisa dipenjara gitu kan. Terus jadi itu hal-hal yang perlu dipertanyakan juga. Terus tes dan pengobatan yang dapat diakses oleh semua orang, dan terutama populasi-populasi yang sulit mendapatkan tes dan pengobatan. Untuk bayi, anak-anak remaja, perawatan yang komprehensif yang tidak hanya melulu soal fisik, tapi juga mental. Jadi konseling harus sangat-sangat patient centric ya, dan mengatasi kesenjangan pengobatan bagi remaja putri dan ibu hamil menyusui, lalu mengatasi hak kesetaraan gender dan hambatan sosial dan struktural yang menghalangi akses ke layanan. Ini mungkin rekomendasi umum yang nanti kita bisa bahas bareng-bareng, dan mungkin nanti pembicara selanjutnya juga bisa memperdalam kalau relevan. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf kalau agak molor sedikit, Bu Amelia. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Tiara untuk materinya, bagaimana tentang sistem layanan untuk HIV/AIDS, khususnya juga pada ibu hamil ya tadi, karena fokusnya pada ibu hamil. Dan selanjutnya kita akan lanjut lagi ke pemateri yang kedua. Saya memberikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Kartika Rosalia SPD dari Yayasan Intan Maharani. Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Iya. Baik, mungkin saya sedikit pengantar untuk Ibu Kartika ini. Mungkin dari panitia ada slide-nya sebelum Ibu Kartika menjelaskan. Kita berkenalan dulu dengan Ibu Kartika ini. Ya, Ibu Kartika, beliau tahun 2011
19 sampai 2020 sebagai koordinator Rumah Kreatif Yayasan Intan Maharani, dan 2021 sampai 2022 adalah file koordinator Yayasan Intan Maharani. Dan pendidikannya adalah S1 Universitas PGRI Kota Palembang. Baik, untuk materi presentasinya, ruang waktu dan layar saya berikan kesempatan kepada Ibu Kartika. Baik, terima kasih Bu. Apakah layar saya sudah terbagi, Bu? Sudah, Ibu. Cuma mungkin bisa di slide show bisa diperbesar. Iya, sudah. Baik, terima kasih Bu Amel, mohon izin teman-teman lainnya dan Dokter Tiara. Saya akan menyampaikan tulisan saya untuk penguatan sistem rujukan HIV/AIDS di layanan HASI di Kota Palembang. Jadi perkenalkan, tadi nama saya Kartika Rosalia, tapi teman-teman di lapangan lebih familiar manggil saya tuh Ica. Jadi kalau ke Yayasan Intan Maharani cari Kartika tuh mereka bingung, jadi gitu. Baik, Bu Kartika, minta maaf, mungkin volume suaranya bisa mungkin mic-nya mungkin bisa lebih didekatkan karena suaranya kecil dan sedikit jauh. Oh ya. Ya. Ya, baik. Ya, apakah sudah jelas? Terdengar jelas? Ya, sudah cukup jelas. Ya, baik. Terima kasih. Baik, saya Kartika Rosalia. Sekarang saya bergabung di program penjangkauan penanggulangan HIV/AIDS pada kelompok populasi kunci MSM, TG, dan PBIT di Kota Palembang sebagai koordinator lapangan yang mempunyai 16 petugas lapangan, yang mana teman-teman petugas lapangan ini biasanya rutin melakukan penjangkauan dan rujukan untuk populasi MSMTG dan PW di Kota Palembang. Jadi di Kota Palembang sendiri ada 63 layanan tes HCT khususnya yang terdiri dari 41 puskesmas, yang 39 diantaranya sudah disetting untuk pendampingan dan pengobatan, juga 20 rumah sakit yang 14 diantaranya sudah disetting untuk PDP, 1 lapas dan 1 rutan. Nah, jadi teman-teman sebelum teman-teman petugas lapangan ini melakukan rujukan klien kelompok dampingan ke layanan, tentu sebelum itu teman-teman petugas lapangan melakukan outreach atau penjangkauan melalui 2 strategi dengan cara tatap muka dan virtual. Nah, dalam penjangkauan ini teman-teman petugas lapangan menyampaikan informasi, berkomunikasi, menyampaikan informasi dasar HIV, IMS, dan penyakit menular lainnya ke kelompok dampingan. Lalu juga biasanya teman-teman petugas lapangan kami itu memberikan keterampilan seperti misalnya menggunakan kondom yang baik dan benar gitu. Jadi untuk strategi tatap muka, biasanya teman-teman petugas lapangan itu langsung datang ke hotspot tempat komunitas berkumpul. Biasanya itu ke kafe, tempat gym, kos-kosan, salon, pangkas, dan lain-lain. Lalu untuk penjangkauan melalui virtual, biasanya teman-teman petugas lapangan itu menggunakan aplikasi dating khusus komunitas. Jadi memang menggunakan aplikasi dating khusus komunitas MSM dan memanfaatkan kecanggihan internet zaman sekarang. Jadi teman-teman itu mendaftarkan Google Maps biasanya, lalu Google Searching serta hashtag untuk mempermudah siapa saja yang membutuhkan informasi dasar HIV ataupun layanan HCT untuk mengakses tes HIV dan IMS, juga rutin campaign di media sosial mereka pribadi masing-masing. Nah, jadi setelah dilakukan proses outreach dan penjangkauan, tentu goals-nya teman-teman
akan melakukan rujukan dan pendampingan klien untuk mengakses layanan tes HIV dan IMS di layanan HCT yang ada di Kota Palembang. Nah, di dalam rujukan ini ada beberapa form administrasi yang harus dilengkapi oleh petugas lapangan. Itu terdiri dari form 1, 2, dan 3. Jadi form 1 itu tanda bukti merujuk klien, form untuk RCPL, form 2 itu formulir rujukan klien yang nantinya disimpan oleh petugas layanan atau konselor di layanan kesehatan. Lalu ada form 3 yang merupakan form jawaban rujukan klien yang form 3 ini ada berisi form 3 ini berisi tanda tangan dan validasi juga stempel dari layanan bahwa memang benar si petugas lapangan membawa dan merujuk klien untuk melakukan konseling dan tes di layanan kesehatan. Nah, lalu setelah petugas lapangan merujuk klien ke lapangan, itu biasanya koordinator lapangan akan melakukan verifikasi, memvalidasi data, juga mensinkronisasi antara data SIMS, yaitu Sistem Informasi Manajemen Spiritia, dan SIHA, Sistem Informasi HIV/AIDS di layanan. Biasanya KL akan mencocokkan data antara laporan form 3 dari petugas lapangan sebagai bukti merujuk dan form 2 serta buku register di petugas. Nah, dari proses sinkronisasi dan validasi data ini ada beberapa temuan-temuan yang biasanya ditemukan pada saat proses verifikasi berlangsung, yaitu dari sisi petugas layanan, yang biasanya petugas layanannya itu petugas RR-nya biasanya itu double job. Lalu ada perbedaan tipe klien, juga NIK yang rentan berbeda, khususnya pada KTP atau KK yang sudah rusak. Nah, dalam kasus ini biasanya pada angka 6, 5, dan 8 itu sering tertukar atau salah baca. Lalu perbedaan rentan waktu capaian bulanan. Jadi untuk di layanan itu biasanya closing pelaporan untuk input ke SIHA itu pada tanggal 30 atau 31 di setiap bulannya. Lalu juga kendala lainnya, temuannya adalah pada sarana dan prasarana di layanan itu biasanya laptop digunakan untuk program lain. Jadi seperti misalnya kemarin lagi sibuk vaksinasi untuk COVID-19, biasanya laptopnya digunakan untuk pendaftaran orang-orang yang akan mengakses layanan vaksinasi. Juga kapasitas laptop yang tidak memadai, biasanya laptopnya lemot sehingga memerlukan waktu 20-40 menit untuk membuka aplikasi SIHA-nya. Lalu dari sisi petugas atau dari sisi LSM-nya itu identifikasi PL, lalu perbedaan rentan waktu capaian bulanan pada LSM itu biasanya closingan untuk inputan di SIMS itu rutin setiap bulannya sampai tanggal 25 per bulan. Lalu ada klien yang tes berulang. Nah, pada kasus ini perbedaan tipe klien dan identifikasi PL itu sangat banyak sekali ditemukan dan masih ditemukan sampai saat ini dan sekarang, karena masalah identifikasi pada saat konselor mengkonseling si klien atau pada saat si PL mengidentifikasi. Misal contoh pada kelompok dampingan waria ataupun transgender, itu biasanya si PL mengidentifikasi si kliennya itu dia adalah transgender, namun di layanan dilaporkan sebagai MSM. Nah, terjadi perbedaan tipe klien karena biasanya petugas layanan pada saat si klien transgender datang ke layanan bentukannya seperti laki-laki pada umumnya begitu. Nah, sedangkan si PL
biasanya asesmennya sudah mendalam atau mereka sudah kenal lama dengan si klien yang didampingin ke rujukan ini. Nah, tentu kendala lainnya selain itu juga masih ditemukan petugas yang belum familiar dengan istilah VCT ataupun HCT di Kota Palembang, yang sangat disayangkan, yang mana pada program yang sedang berjalan saat ini goals-nya nanti akan semakin banyak klien ataupun kelompok-kelompok dampingan dan populasi kunci yang beresiko tinggi sadar sehat untuk datang secara mandiri ke layanan yang ada, layanan HCT yang sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan. Namun dari sisi petugas layanannya sendiri pun belum siap untuk hal itu. Jadi biasanya ini beberapa kali ditemukan di luar tim HCT, yang masih belum paham tentang istilah-istilah tentang tes HCT, PCT, lalu prosedur tentang tes ini sendiri begitu. Lalu yang paling menjadi PR itu biasanya setelah dilakukan komunikasi yang secara terus-menerus dan intens antara LSM dan petugas layanan, yang menjadi kendala juga adalah pertukaran petugas biasanya, yang akhirnya kami dan teman-teman yang lain juga harus mengulang lagi dari awal, memberitahu dan menginformasikan tentang prosedur juga informasi-informasi terkait layanan tes ini. Nah, lalu setelah itu akan ada kontrol dan koordinasi oleh staf monitoring dan evaluasi. Biasanya Monef itu akan mengklarifikasi juga memvalidasi ulang data di koordinator lapangan, juga berkoordinasi dengan data officer Dinas Kesehatan, yang mana Monef dan data officer kesehatan itu biasanya akan mensinkronisasi antara data SIMS dan SIHA di layanan untuk menekan resiko terjadinya ketimpangan data. Lalu biasanya akan dilakukan, selain verifikasi bulanan oleh KL tadi, akan dilakukan kegiatan case conference yang oleh Monef yang rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk menekan resiko ketimpangan data. Biasanya pada saat kegiatan case conference ini, Monef, data officer, juga koordinator lapangan dan petugas RR layanan itu berkumpul dan berdiskusi untuk mengklarifikasi serta menjustifikasi kenapa sampai ada perbedaan tipe klien dan data yang timpang. Nah, lalu setelah itu biasanya akan menyepakati dan satu suara untuk sama-sama agar data rujukan dari petugas lapangan dan di layanan itu akan menjadi sinkron dan tidak ada lagi ketimpangan begitu. Nah, setelah case conference ini dilaksanakan, KL akan kembali memastikan dan datang lagi ke layanan untuk memastikan apakah petugas layanan sudah menginput, misal ada kalau ada data yang belum terinput di bulan sebelumnya atau perbedaan tipe klien. Nah, juga dalam hal ini yang menjadi kendala itu di petugas RR, apabila si petugas layanan ini sudah menginput laporan SIHA secara online, maka tipe klien ini tidak bisa dirubah lagi. Jadi yang ada itu untuk mensinkronisasinya akhirnya hanya ada justifikasi mengapa terjadi ketimpangan data pada tipe klien. Nah, jadi ini adalah data case conference tahun 2022. Di sini datanya dari Januari hingga ke Oktober, yang mana dalam hal ini program penjangkauan ini sangat berperan penting dalam juga
dalam menekan resiko timpangnya data, yang mana terlihat dari data ini dari bulan ke bulan itu selisih angkanya sudah tidak terlalu jauh lagi. Yang tadinya ada belasan, sekarang ya tinggal 2 ataupun 3 angka saja selisihnya. Ya, jadi terakhir penguatan sistem rujukan sangat penting dan harus dilakukan secara terus-menerus, konsisten dan berkelanjutan. Juga pentingnya komunikasi, sinergi, dan evaluasi yang harus terus-menerus dilakukan untuk menekan resiko serta dukungan dari fasilitas, mungkin juga dinas kesehatan untuk beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Sekian dari saya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, baik, terima kasih Ibu Kartika untuk pematerinya, untuk materi yang sudah disampaikan. Ya, jadi selanjutnya kita akan masuk dalam diskusi. Menarik sekali karena ada dua pemateri kita yang Ibu Tiara lebih fokus kepada sistem secara umum, digambarkan bagaimana sistem layanan HIV/AIDS di Indonesia. Kemudian juga dari Ibu Kartika mungkin lebih kepada praktek di lapangan dari Yayasan Intan Maharani. Baik, mungkin saya buka ruang diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung menghidupkan mic-nya dengan menyebutkan nama dan pertanyaannya, sehingga bisa langsung direspon oleh dua orang pemateri kita. Baik, Ibu Tiara masih ada bersama dengan kita? Masih Bu Emelia. Oke, siap. Ya, silakan Bapak Ibu terkait dengan sistem layanan HIV/AIDS dari segi pelaksanaannya, kemudian juga dari Ibu Kartika terkait dengan bagaimana penjangkauan dan juga sistem rujukan. Baik, dari Ibu Luksi, ada raise hand dari Ibu Luksi Pasaribu. Silakan Ibu, bisa dihidupkan mikrofonnya. Iya, terima kasih. Ini mohon maaf kalau agak ribut ya, karena saya lagi di tempat terbuka gitu, di rumah sakit. Oke, baik Ibu, silakan. Benar. Nah, saya mau tanya tentang, tadi kan ada data kalau di Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua, ketersediaan objin sama, sebentar. Ya nggak apa-apa. Ketersediaan objin dan tenaga kesehatan untuk melayani ibu hamil itu masih sangat kurang ya. Apakah Bu Tiara tahu apakah dari Kemenkes atau dari mana gitu, dari bagian pemerintah sudah ada skema untuk mempercepat pengadaan itu, atau ada cara lainkah yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kalau memang tenaga kesehatan yang on-site kurang, apakah bisa mungkin pakai telemedicine atau bagaimana? Dan untuk tes HIV dan tes lain-lain yang diperlukan pada ibu hamil itu bisa dilakukan tidak pada vaskes, mungkin pada mungkin ada. Setahu saya kayak di Australia kan ada flying doctors, flying nurse kayak gitu-gitu ya. Apa ada saran untuk mempercepat tersedianya tenaga kesehatan yang memadai untuk melayani ibu hamil di daerah timur Indonesia itu? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Luksi. Ya, jadi mungkin ditujukan kepada Ibu Tiara. Ya, terkait dengan tadi ada pemaparan dari presentasi Ibu terkait dengan rasio ketersediaan tenaga kesehatan yang dibandingkan antara daerah Indonesia Timur dan di Jawa ya, di Jakarta tadi ya. Mungkin terkait dengan pertanyaan Ibu Luksi mungkin bisa direspon Ibu Tiara. Iya, terima kasih banyak Bu Luksi. Halo Bu Luksi, apa kabar Bu? Sehat-sehat Bu? Baik. Nih Bu Lucy, pertanyaannya susah, padahal mungkin nanti dibantu jawab juga. Tahu saya yang untuk di Indonesia Timur, terutama untuk yang tenaga kesehatan untuk persalinan dan termasuk untuk pengecekan selama ANC ya, itu ada beberapa kebijakan yang sudah berlangsung ya. Banyak kebijakan misalnya percepatan pengadaan tenaga kesehatan misalnya melalui yang flying doctor
Kalau di kita istilahnya, kalau nggak salah yang di Papua itu em, apa namanya, layanan kesehatan terbang ya. Jadinya yang dilakukan adalah menerbangkan ke kampung-kampung yang paling jauh itu sekali sebulan. Biasanya disewakan pesawat dari Kementerian Kesehatan dananya, lalu untuk menerbangkan tidak hanya untuk ibu tapi juga untuk penyakit-penyakit lainnya. Jadi ya itu lengkap dengan dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya yang pendukung gitu. Tapi masalahnya adalah masalah infrastruktur. Jadi kalau saya beberapa kali bolak-balik ke Papua antara tahun 2012 sampai 2016 ya, karena ada kegiatan dengan UNICEF waktu itu sangat-sangat susah kalau kita mau tidak apa ya, mengembangkan sistem kesehatan tanpa mengembangkan pembangunan di Papua itu terlebih dahulu. Karena misalnya di Bovendigul itu kotanya, si Tanah Merah itu ibu kotanya itu hanya 2 kilometer kira-kira radiusnya ya. Di luar 2 kilometer itu pada tahun 2016 itu untuk begitu keluar dari Tanah Merah itu nggak ada lagi sinyal, tidak ada lagi listrik, tidak ada lagi air mengalir gitu ya. Jadi dia bahkan waktu itu ada kantor BPS di luar Tanah Merah itu nggak punya listrik, dia pakai genset gitu kan. Sementara pada zaman itu diesel di Papua itu harganya sekitar 4-5 kali lipat dibandingkan harga di Jawa gitu kan. Nah, walaupun ada SDM kesehatan yang diterbangkan, apakah juga melalui misalnya program-program seperti Nusantara Sehat gitu ya, itu juga akan sangat-sangat susah untuk bisa mengadakan laboratorium, mengadakan penyimpanan untuk regen dan sebagainya gitu ya. Jadi ya yang bisa dilakukan lainnya kalau kita bicara soal telemedicine itu juga perlu hati-hati menurut saya. Di beberapa tempat di daerah-daerah di Indonesia telemedicine akan sangat-sangat membantu. Apalagi kalau misalnya kita ada mantri kesehatan, ada bidan, ada perawat yang kemudian bisa konsultasi dengan ahli di daerah lain yang lebih maju gitu kan. Tapi juga telemedicine ini bisa jadi meningkatkan inequity sebetulnya. Orang-orang di Jakarta, di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera mungkin akan sangat-sangat menerima manfaat yang besar akibat telemedicine. Tapi justru kita mendrive away atau mengalihkan sumber daya kita ke daerah-daerah yang bisa dengan gampang mengakses via telemedicine, tapi justru yang ada di Papua yang nggak ada sinyal itu gitu ya, atau di Maluku atau di NTT dan daerah lainnya itu malah semakin ketinggalan gitu kan. Yang Jakarta, Jawa, Sumatera, Kalimantan semakin maju, yang Papua ya begitu-begitu aja gitu. Jadi ya perlu hati-hati juga untuk investasi menurut saya, karena investasi atau dana dari Kementerian Kesehatan, dari provinsi, dari kabupaten kota itu akan selalu sangat-sangat terbatas gitu kan. Pada saat kita menggembar-gemborkan telemedicine, sama juga dengan pendidikan kita yang katanya mau pakai tele-telean gitu ya, itu akan meninggalkan beberapa daerah sebetulnya gitu kan. Jadi apakah duit ini harusnya diberikan seperti itu? Kebijakan lain yang mungkin lebih visible adalah task shifting. Jadinya kita melatih orang-orang yang sudah ada di daerah tersebut untuk bisa lebih punya kompetensi yang lebih tinggi gitu kan. Misalnya kalau belum ada yang terlatih untuk PDP atau apapun ya di Papua, misalnya kalau di kesehatan ibu dan anak sesar gitu kan, apakah kemudian kita boleh melatih dokter umum untuk bisa sesar kalau nggak ada oksigen di situ gitu. Hal-hal seperti itu bisa dilakukan juga untuk layanan HIV atau layanan malaria atau layanan apapun yang ada di situ, tanpa harus menunggu sudah ada spesialisnya, sudah ada orang yang terlatih secara khusus untuk hal-hal tersebut gitu kan. Terus yang lain yang bisa ditiru mungkin dari negara-negara lain adalah yang masalah yang tadi Bu Lucy bilang sebetulnya. Jadi ya mungkin mempersering ada flying doctor, mempersering adanya mobilitas mobile laboratory yang belum ada di Indonesia sebetulnya gitu kan. Masalah misalnya apa kita harus berinovasi, mungkin ada laboratorium berjalan gitu ya dari satu daerah ke daerah lain yang tidak memerlukan infrastruktur yang sangat-sangat canggih gitu, tapi yang simpel-simpel aja, yang penting ada labnya.
Terus yang lain yang berpotensi sebetulnya selama COVID itu masalah laboratorium kita investasinya sangat-sangat besar. Indonesia itu membeli banyak sekali mesin PCR, mesin apapun yang dibutuhkan untuk mengecekkan COVID yang sebenarnya bisa dilakukan untuk yang sebenarnya bisa dipakai untuk mengecek yang lain, misalnya TB untuk infeksi oportunis ya. Dan itu yang sayangnya sepertinya belum terintegrasi. Jadinya mesin yang ini dibeli untuk program ini gitu kan, tapi nggak dipakai untuk program-program lain karena mungkin reagennya tidak datang bersama mesinnya atau reagennya berbeda padahal mesinnya sama gitu kan. Itu mungkin yang dari sistem kesehatan kita perlu melihatnya secara lebih komprehensif dan tidak hanya programatik yang vertikal yang kemudian nanti berdiri sendiri-sendiri secara siloed gitu ya. Mungkin itu kali Bu Luksi. Kalau mungkin yang lain ada tambahan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Tiara. Jadi memang terkait dengan ketersediaan ini memang kalau SDM-nya mungkin ditambah, tapi juga bagaimana dengan sarana prasarana dan fasilitas pendukung ya, karena itu juga saling berkaitan. Baik, ada lagi di room chat, mungkin saya bacakan. Ini terkait dengan pencatatan SIHA dari Pak Trijoko ya, Pak ya mungkin ya, Pak Trijoko. Ini mungkin kepada Ibu Kartika. Ibu Kartika masih ada? Ya, ada Bu. Ya, ini pertanyaannya, pencatatan SIHA saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Permenkes 31 tahun 2019. Apakah kendalanya dalam apa kendalanya dalam transformasi ini? Mungkin bisa direspon Ibu Kartika. Ya, baik Pak Trijoko. Jadi kalau yang saya tangkap sendiri di lapangannya, tentu ya di dalam selama saya menjalankan tugas verifikasi lebih kurang 3 tahun ini pun sampai hari ini masih banyak sekali kendala-kendala yang ditemukan Pak di lapangan itu tadi. Pertama yang menjadi kendala yang utama itu pergantian petugas di layanan itu biasanya ini nggak tahu ya, ini di Kota Palembang biasanya tuh dalam 3 atau 6 bulan sekali tuh pasti akan ada pertukaran petugas. Nah, yang si petugas yang sebelumnya sudah settle, lalu harus mulai lagi dari awal. Lalu kendalanya itu tadi, sarana dan prasarana dari setiap layanan. Nah, juga untuk aplikasi SIHA-nya sendiri, itu yang saya tahu, walaupun kita menggunakan laptop yang speknya tinggi, itu tetap aja pada saat kita buka SIHA ini nih, lambat sekali. Jadi kalau saya lihat sih dan ngobrol sama teman-teman yang dari IT juga, dia bilang tuh emang dari aplikasinya yang berat gitu, karena mungkin dibuka atau diakses oleh seluruh Indonesia begitu ya. Lalu itu tadi, jadi ya akhirnya memang yang ekstra itu si data officer di dinas kesehatan ini biasanya yang akan mondar-mandir ke dinkes provinsi untuk menyelesaikan itu semua begitu Pak. Iya, baik. Jadi Pak Trijoko tadi mungkin lebih kepada petugasnya SDM di lapangan yang kemudian mengalami pergantian ya untuk perubahan ya, sehingga itu juga menjadi kendala sudah dilatih tapi kemudian bergeser lagi. Dan juga terkait dengan masalah tadi jaringan dan lain sebagainya. Baik, mungkin nanti direspon kembali kalau Pak Trijoko masih membutuhkan respon tambahan dari Ibu Kartika. Ada satu lagi, ini ditujukan untuk kedua pemateri kita dari Kurnia. Kurnia melanjutkan pertanyaan sebelumnya untuk dua pembicara. Dengan adanya otonomi daerah, apakah ini bisa menjadi peluang untuk pengembangan atau di lapangan sendiri tetap tersentralisasi? Apakah intervensi digital bisa membantu? Kemenkes juga sudah coba hadir dengan DTO atau Digital Transformation Office. Iya, ini mungkin terkait dengan sistem rujukan atau sistem layanan ini ya mungkin ya Ibu Kurnia. Baik, mungkin bisa direspon Ibu Tiara atau Ibu Kartika. Ya, mungkin untuk digitalisasi ya, ini saya akan sangat-sangat hati-hati ya untuk konteks Indonesia, apalagi konteks kita yang sangat-sangat beragam ya. Mungkin nanti yang soal desentralisasi saya jawab belakangan mungkin, atau Bu Ica ada tambahan. Tapi untuk yang DTO sendiri ya, pokoknya digitalisasi itu perlu diingat kenapa kita mendigitalkan data, untuk siapa.
yang harus sangat-sangat dipegang prinsipnya menurut saya, layanan itu adalah layanan yang paling ujung gitu kan, di puskesmas, di pustu atau dimanapun gitu ya. Jadi data harusnya berguna bagi orang-orang yang memberikan layanan, bukan bagi orang-orang yang mau membaca laporan, bukan bagi peneliti yang peduli soal data kayak saya gitu ya. Tapi bagaimana data itu bisa membantu kepala puskesmas, bidan, dokter, siapapun yang ada di puskesmas gitu ya, untuk mengevaluasi sendiri apa yang mereka butuhkan, apa yang sudah mereka lakukan dengan baik, dan apa yang harus mereka lebih tingkatkan gitu kan. Nah, untuk digitalisasi seperti yang tadi disebutkan juga, ada banyak kendala-kendala teknologi, kendala-kendala SDM gitu ya. Apakah itu yang mau kita kejar? Nah, ada juga rekan dari Unbrau itu pernah meneliti berapa banyak form atau formulir yang harus diisi satu orang bidan di puskesmas di Jawa gitu ya. Itu ada 39 formulir yang dia harus isi setiap bulannya. 39 formulir. Itu mulai dari kohort KIA, mulai dari program imunisasi, mulai dari program DBD, apalah segala macam gitu kan. Bayangkan kalau itu harus digitalisasi dengan menggunakan tetap si formulir yang 39 itu gitu kan. Bisa dibayangkan bidannya nggak sempat ngapa-ngapain sebenarnya gitu. Padahal kemudian dia masukin data, apakah data itu balik ke dia untuk kemudian dia bisa evaluasi sendiri, apakah oh ya Oda yang kemarin saya tangani itu udah tertangani apa belum gitu kan. Atau data itu hanya hilang kemudian di level kabupaten, di level provinsi, di level Kemenkes yang kemudian jadi laporan manis gitu ya. Oh ya data kita udah lengkap gitu kan. Padahal data itu harusnya memfeedback kembali service delivery yang ada di ujung-ujung. Jadi ya itu yang harus hati-hati juga. Untuk rujukan sama halnya, sebenarnya sistem rujukan kita yang digital itu bagus untuk membuat apa ya BPJS apa segala macam menjadi lebih efisien dan efektif gitu ya. Tapi kita juga harus ingat dia efisien dan efektif untuk siapa sebetulnya. Jadi ya yang gampang-gampang aja. Misalnya tante saya itu perlu transfusi darah tiap bulan di RSCM karena ada kelainan, dia punya penyakit kelainan darah gitu ya. Dia nggak punya smartphone. Jadi ya untuk daftar BPJS, untuk rujukan itu nggak bisa gitu loh. Ini di Jakarta ya. Karena tante saya terserah lah mau dibilang dia jadul kayak apalah gitu kan, gaptek gitu ya. Tapi karena semuanya terdigitalisasi tanpa ada pengecualian apapun, itu akan membuat beberapa kelompok populasi gitu ya tidak bisa lagi mengakses layanan. Sama halnya dengan rujukan di daerah Papua. Apakah kita mau bikin rujukan di Papua itu online gitu kan? Nggak mesti kan sebenarnya. Jadi ya what works in where gitu and for whom. Itu yang harus diingat di sistem kesehatan kita yang sangat-sangat beragam ini gitu loh. Nggak semua sistem itu harus dijalankan secara uniform di semua daerah di Indonesia tanpa melihat siapa sebenarnya yang kita layani untuk apa, dalam konteks apa, dengan cara apa gitu kan yang paling baik. Mungkin itu kali ya. Ya. Oke, baik, mungkin bisa dilengkapi oleh Ibu Ica, Ibu Kartika. Tadi terkait dengan desentralisasi mungkin nanti di akhir ya Ibu ya, Ibu Tiara ya. Baik, Ibu Kartika mungkin bisa respon lagi terkait dengan DTO ini untuk sistem informasi dan rujukan juga penjangkauannya. Ya, jadi itu tadi seperti yang disampaikan Dokter Tiara tadi, tidak semua orang bisa mengakses digitalisasi yang ada sekarang begitu kan. Nah, namun untuk itu saya rasa juga dalam hal ini sudah banyak dan makin banyak sekali kemudahan-kemudahan dan inovasi dari pemerintah khususnya di dunia kesehatan. Jadi itu saya rasa seperti itu. Ya, baik. Mungkin yang terkait dengan otonomi daerah bisa direspon juga Ibu Tiara atau Ibu Kartika terkait dengan sistem rujukan ini. Kalau dibikin masing-masing daerah mungkin punya otonomi untuk melakukan itu, menurut Ibu berdua bagaimana? Mungkin untuk pengembangan SDM itu berpeluang ya, karena
banyak hal yang terutama di program-program vertikal seperti HIV itu kan sangat-sangat bergantung sama APBN dan donor ya. Dan itu yang membuat kita juga nggak bisa mengkontekstualisasikan dengan kebutuhan di daerah gitu kan. Tapi juga kemudian kita harus kalau dari sisi health financing menurut saya kalau kita bicara sentralisasi dan desentralisasi dana ya, dari sisi health financing itu perlu hati-hati juga menurut saya karena akan banyak sekali daerah-daerah yang punya duit besar yang kemudian mengambil sumber daya sebanyak-banyaknya. Termasuk yang bisa saya kritisi misalnya ya ini mungkin nggak terkait HIV langsung ya tapi KPLDH di Jakarta gitu kan yang ketuk pintu layani dengan hati jadinya semua RT RW di Jakarta itu punya dokter punya bidan punya perawat which is very good gitu kan itu family medicine yang top notch lah pokoknya gitu kan tapi kemudian mereka bayar dokternya mahal gitu ya per bulan tuh 20 juta dan kemudian meninggalkan daerah-daerah yang nggak besar APBD-nya dengan nggak ada pilihan lain gitu kan semua dokter ke Jakarta karena gajinya 20 juta men gitu kan sementara daerah-daerah lain yang APBD-nya kecil mungkin cuma beberapa miliar untuk dinas kesehatan itu jadi nggak punya kekuatan lagi nah daerah-daerah seperti inilah yang harus menjadi tanggung jawab dana-dana sentral gitu loh. Nah, masalahnya sekarang dana-dana sentral itu disamaratakan untuk semua provinsi dan kabupaten kota gitu kan. Jadi ya menurut saya dari sisi health financing pun perlu ada catatan-catatan tertentu yang kita harus lihat lagi, termasuk untuk kalau kita mau mengembangkan program HIV ya. Lalu ya mungkin itu kali ya, mungkin enggak. Ya, karena peneliti ini banyaknya menanyakan balik. Jadi mungkin Bu Kurnia dari Angsa Merah ada masukan juga. biar agak dua arah. Sorry ya Bu Amelia. Iya, betul. Iya, dia memang sebenarnya sudah direspon juga oleh Ibu Kurnia. Di room chat beliau juga setuju bahwa memang saat ini proses digitalisasi ya masih digitasi tapi belum ke digitalisasinya dengan demografi juga seperti yang tidak bisa disamaratakan. Ya, mungkin kurang lebih sama seperti yang disampaikan juga oleh Ibu Tiara bahwa memang karena memang karakteristik daerah kita yang berbeda-beda sehingga tentunya perlu disesuaikan dengan masing-masing daerah. Sama juga tadi terkait dengan otonomi daerah tadi ya. Kalau pengembangan untuk SDM-nya dan juga dengan health finance-nya itu mungkin bisa disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Baik, ada satu lagi mungkin dari tadi dari Pak Trijoko masih ada merespon lagi. Itu dikatakan bahwa beliau bertanya terkait dengan Papua yang sudah ada 6 provinsi itu masih rendah ketaatan pelayanan kesehatan. Menurut Ibu Tiara, mungkin ini lebih ke Ibu Tiara mungkin ya, atau Ibu Kartika mungkin juga bisa merespon, itu apa rekomendasi untuk transformasi ini? Jadi mungkin kalau sudah 6 provinsi kan harapannya mungkin lebih mendekatkan pelayanan, gitu ya, tetapi ternyata masih ketaatan pelayanan kesehatannya juga masih rendah. Nah, untuk melihat masalah ini, kira-kira apa sih menurut Ibu berdua terkait dengan rekomendasi untuk transformasi? Yang menjadi pertanyaan apakah dijadikan 6 provinsi itu untuk meningkatkan kesehatan? Enggak juga kan sebetulnya. Oh, iya. kita ya ini kan udah wacana lama ya di Papua ya mau jadi berapa provinsi apa segala macam Pegunungan Tengah mau jadi provinsi sendiri gitu kan. Dan sebenarnya masalahnya desentralisasi kita dari awal itu nggak pernah untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau diingat-ingat dulu tahun 97 desentralisasi kita itu memang sengaja di level kabupaten kota supaya provinsi nggak minta merdeka kan. Ya kan, kalau ini mungkin ya yang angkatan saya ingat kali ya yang kita masih SMP terus Soeharto jatuh terus Riau termasuk provinsi tempat saya lahir dan besar ya di Riau itu kita udah terpikir mau minta merdeka. Caranya gimana supaya nggak minta merdeka? Kasih kekuasaan di bawah provinsi yaitu kabupaten kota gitu kan. Jadinya itu yang kemudian dari undang-undang yang 2014 ya berusaha menarik lagi kekuatannya ke level provinsi. Cuman kan udah terlanjur didesentralisasi ke level kabupaten kota, provinsi harusnya punya kuasa untuk men-take over kabupaten kota yang tidak memenuhi SPM kesehatan gitu kan. Tapi itu kan juga masih work in progress. Makanya ada dana dekonsentrasi misalnya dan lain-lain yang tujuannya itu adalah untuk membantu daerah-daerah yang
belum oke sistem kesehatannya supaya lebih oke daerah dalam hal ini level kabupaten kota ya. Terus kalau yang rekomendasi untuk transformasi, sebenarnya semua pilar sistem kesehatan, mulai dari regulasi, mulai dari governance, sistem informasi kesehatan, infrastruktur, SDM, sampai dengan service delivery, itu semuanya harus direformasi sebetulnya, atau ditransformasi, reformasi atau transformasi ya, itulah ya. Terus jadinya, dan sekali lagi, sebenarnya dengan adanya 6 provinsi, kalau memang niat ya, itu harusnya jauh lebih kontekstual gitu kan. Kalau dari dulu kan sepanjang pengetahuan saya ya, yang di Papua itu selalu ribut kan antara yang pegunungan, yang bagian rawa-rawa, yang Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi dan kawan-kawan itu selalu merasa ketinggalan karena siapapun yang berkuasa itu dia akan lebih peduli apakah sama pesisir, sama pegunungan tengah, dan politik-politik seperti ini nggak tipikal di Papua aja, walaupun di Papua lebih prominen ya. Tapi sekali lagi dengan adanya 6 provinsi ini sebenarnya kemudian kita bisa lebih mengkontekstualkan, oke ini udah ada 6 provinsi, apakah bisa disesuaikan dengan situasi masyarakat yang ada, apa segala macam, dan kita bisa punya 6 kepala daerah yang bisa lebih diminta pertanggungjawabannya gitu kan, daripada satu gubernur yang harus mengurusi 29 kabupaten kota yang tadinya ada di Papua gitu loh. Jadi kalau sekarang misalnya Nabire, ya udah Nabire ngurusin berapa gitu kan. Itu mudah-mudahan menjadi lebih manageable ya, karena dia lebih kecil-kecil gitu kan. Cuman sekali lagi itu akan work in progress, karena sama seperti desentralisasi, banyak kabupaten kota yang nggak siap sebetulnya untuk menangani SPM kesehatan mereka sendiri-sendiri, termasuk di bidang HIV/AIDS gitu. Nah ini yang sebenarnya kalau saya sih ya, misalnya saya punya kuasa gitu kan, seharusnya dipastikan dulu semua ini udah cukup kapasitasnya dalam mengembangkan sistem kesehatan, sistem pendidikan, sistem public service-nya, baru boleh dimekarkan gitu kan. Bukan dimekarkan terus berharap oh ya nanti kok kapasitasnya meningkat sendiri gitu. Jadi ya mana telur mana ayam agak susah-susah ya kalau di Indonesia. Mungkin gitu loh. Iya. Baik, terima kasih responnya Bu Kartika. Jadi mungkin cara berpikirnya terbalik mungkin ya, dimekarkan dulu dengan harapan mungkin dapat meningkat. Tapi tadi seperti disampaikan Ibu Kartika bahwa kita perlu mempersiapkan dulu segala sesuatunya, health systemnya, kemudian pendidikannya dan lain, baru kemudian kalau sudah siap baru dimekarkan. Sehingga harapan-harapan kita itu bisa tercapai gitu ya. Baik, mungkin ada Ibu Kartika juga bisa merespon. Ya, itu tadi terkait ketaatan pelayanan yang Pak Joko sampaikan. Jadi ya emang effortnya harus lebih tinggi dan sangat ini ya, harus ekstra sekali, apalagi untuk di daerah Papua yang tadi masih banyak kekurangan secara sarana dan prasarana, juga kultur budaya mereka di situ. Jadi memang tadi saya rasa memang yang harus terlebih dahulu dibenahi itu sistem pendidikannya, lalu nanti akan mulai masuk sosialisasi. Kenapa sih kesehatan ini penting untuk kita, terus apa pentingnya mereka mengakses layanan kesehatan gitu. Jadi mungkin lebih ke situ. Dan itu tadi effortnya harus lebih ekstra lagi untuk menjangkau itu semua. Begitu Bu Amel. Iya, mungkin lebih ekstra lagi ya, berarti tenaga di lapangan mesti kerja keras, kemudian tadi kerjasama juga dengan dinas-dinas terkait. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, karena waktu kita sebenarnya masih cukup panjang, sampai 15.45 ya. Masih ada lagi Bapak Ibu, di room chat sudah tidak ada lagi. Mungkin ada lagi, kalau masih ada yang ingin merespon terkait dengan pemateri kita, Ibu Tiara dan juga Ibu Kartika, saya masih diberikan kesempatan. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada Ibu Tiara dan juga Ibu Kartika. Mungkin sebelum kita mengakhiri, saya minta masing-masing pemateri mungkin memberikan closing statement-nya dulu. Mungkin dari Ibu Tiara dulu, saya berikan kesempatan Ibu Tiara. Oh, kalau saya karena ini forum peneliti ya, jadi ya mungkin beberapa value dari kalau kita mau lihat health system research untuk apapun ya, apalagi untuk yang HIV/AIDS yang harus dilihat mungkin soal equity ya, jadi ya kesenjangan siapa yang ketinggalan itu yang paling penting sebetulnya.
Jadi ya data-data sebisanya, kalau menurut saya sih sebisanya teragregat dengan sebaik mungkin. Cuman tadi saya jadi ingat yang Bu Naf sebut ya, bikin penelitian itu harus yang actionable gitu. Jadi itu yang mungkin kita sesama peneliti juga harus ingat-ingat kali ya. Jadi ya actionable seperti apa, yang rekomendasi yang ceto, yang dalam short term, mid term itu bisa dilakukan. Mungkin itu yang harus kita tekankan dari data-data yang kita punya dan dari analisis yang kita lakukan ya. Ya semoga apa ya, sharing hari ini bermanfaat, dan terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan. Terima kasih Bu Amelia. Ya, terima kasih Bu Tiara. Berikutnya closing statement dari Ibu Kartika. Terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa ini, yang menjadi pengalaman pertama saya sebetulnya sebagai aktivis yang setiap harinya memang bersentuhan langsung dengan teman-teman di lapangan, yang setiap harinya juga menyerap berbagai banyak cerita, keluhan teman-teman di lapangan terkait program penanggulangan HIV/AIDS ini. Jadi itu tadi, semoga dari hasil-hasil penelitian yang ada di JPHIP ini akan membawa aksi nantinya untuk perubahan yang lebih nyata lagi. Tentu juga berdampak dan akan berdampak ke teman-teman kita yang di lapangan. Gitu. Terima kasih Ibu Amel. Ya, baik. Terima kasih Bu Kartika. Baik, mungkin saya akan memberikan kesimpulan sedikit terkait dengan materi kita hari ini. Jadi kalau dari pemateri dari Ibu Tiara terkait dengan sistem, kita melihat bahwa memang layanan kesehatan ini juga harus berkualitas dan juga berkeadilan, sehingga bisa menjangkau semua masyarakat. HIV/AIDS ini juga harus bisa berpusat juga pada pengalaman pasien, gitu, berpusat pada pengalaman pasien, dan harapannya tentunya harus bisa menjangkau semua populasi. Dan dari materi dari Ibu Kartika terkait dengan penjangkauan dan rujukan, mungkin diperlukan penguatan sistem rujukan. Itu perlu dilakukan secara terus-menerus, juga kerjasama dengan lintas sektor. Mungkin seperti itu simpulan saya. Terima kasih untuk Ibu Tiara Martias, juga Ibu Kartika yang sudah berkenan memberikan sharing materi bagi kita sore hari ini, siang hingga sore ini, juga bagi semua Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam room ini. Baik, karena waktu kita masih banyak, saya mungkin mempersilahkan Bapak Ibu bisa bergabung ke break room, room 2, room 3, dan room 4 yang masih ada diskusinya sebelum kita nanti akan ada di main room nanti. Terima kasih semuanya, selamat siang, selamat menjelang sore, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih panitia.